wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'zal mustami'in, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddada ma'al barnamij at-ta'lim al-ba'd. Ma'akum al-an ala al-hawa'i mubasharatan. أخوكم في الله سفيان الصافي. أعزائي المستمعين، في هذا الصباح الباكر بإذن الله تعالى سنواصل حديثنا في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Sadaqallahul azim. Ini bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita ambil sedikit ayat ini, namun pada kesempatan ini kita ambil rinciannya. Wa idzibtala, ya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim. Ya, menguji Ibrahim di kalimat, dengan kalimat-kalimat. Fa'atammahun, maka Ibrahim menyelesaikan ujian itu. Ya. Para ulama ahli tafsir berselisih pendapat berkaitan dengan fa'atammahun. Ya. Fa'atammahun, apa namanya? Kalimat, ya. Kalimat apa kalimat itu? Ada yang menyebut perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Ibrahim alaihissalam. Ya, ini tentu banyak sekali, ya, seperti khamsun minal fitrah, ya, dalam bentuk, kalau dalam bentuk perintah itu seperti memotong kuku, mengambil bulu ketiak, mencukur bulu sekali di sekitar kemaluan, ya, al-fitrah, bersuci dan sebagainya. Ada yang menyebut semua manasik haji, ini kalimat, ya. Jadi perintah yang ada di manasik haji seperti tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf di Arafah, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, melontar jumlah, termasuk menyembelih. Nah, tentu yang paling puncak dari sini adalah ujian yang paling berat bagi Ibrahim itu adalah menyembelih. Nah, menyembelih putranya. Ya. Siapa yang disembelih? Ya, ini memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, ya, Ishak. Ada yang menyebut yang disembelih itu adalah Ismail, ya. Meskipun yang kuat memang adalah Ismail karena tempatnya di Mekah, ya. Karena Ismail kita tahu bahwa dia di Mekah, ya, lahirnya di Mesir tapi besarnya di Mekah, itu Ismail alaihissalam. Sehingga dengan kisah Ismail lah nanti yang menjadi cikal bakal napak tilas prosesi haji, kan itu kan Ismail itu, seperti sa'i, ya, kemudian menyembelih itu kan kaitan dengan Ismail di Mekah. Nah, tapi sebagian ulama ada yang menyebut bahwa itu Ishak, ya, katanya Ishak, ya, yang disembelih itu adalah Ishak. Alasannya ayat penyembelihan itu ketika Allah berfirman falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manam, seperti dalam surat Saffat, ya, juz 23, ya. Di situ diceritakan bahwa maka tatkala anaknya ini, putranya ini sudah beranjak dewasa bisa bekerja bersama Ibrahim. Nah, kita tahu bahwa kalau kisahnya berkaitan dengan bekerja maka itu Ishak, karena Ismail tidak pernah bersama Ibrahim dari kecil sampai besar. Jadi Ibrahim itu adanya di Mesir bersama Ishak, bersama Sarah, ya. Jadi sampai beranjak dewasa itu Ibrahim bersama Ishak, ya, itu di
di apa namanya di Mesir. Nah, adapun Ismail itu paling kunjungan sekali setahun datang terus balik lagi, dan kalau Ibrahim datang ke Ismail itu nggak lama, paling ya 1 hari. Nah, itu. Jadi intinya memang apa namanya ini ada perbedaan ya, siapa yang disembelih itu ya. Kalau selama ini kan kita sudah memastikan itu Ismail ya, tapi memang di sini ada perbedaan di antara para ulama apakah yang disembelih itu adalah Ismail atau Ishak ya. Jadi ini sekedar apa namanya menambah wawasan ya, bahwa dalam hal ini memang ada perbedaan para ulama. Meskipun kita mungkin termasuk saya itu menguatkan bahwa yang benar adalah Ismail yang disembelih, karena indikasi-indikasinya itu bahwa besar sekali, seperti dia ini di Mekah, kemudian apa namanya napak tilasnya haji itu juga berkaitan dengan Ismail itu ya. Tapi ya kita hormati ya kalau ada mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak ya, dengan alasan tadi itu. Jadi falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Itu kisahnya terkait dengan sembelihan itu, ada kata-kata falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail sudah maka tatkala putranya, di situ disebut Ismail, maka tatkala ketika putranya sudah berumur berusaha bersama ayahnya. Kata-kata berusaha itu kan, nah kita tahu bahwa Ismail itu tidak pernah hidup berusaha bersama ayahnya Ibrahim, karena dia di Mekah itu bersama bundanya saja itu. Nah ini hujahnya yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Tapi kita insya Allah yang benar dalam hal ini adalah Ismail. Ya. Kemudian perintah yang lain adalah banyak sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk Ibrahim alaihissalam, dan beliau berhasil menuntaskan ya ujian itu, perintah dan larangan itu. Ya, seperti membangun Ka'bah itu juga perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang ada seperti yang akan datang nanti. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, kami akan menjadikan, saya akan menjadikan kamu jadi imam wahai Ibrahim. Qala min zurriyyati, bagaimana ya Rabb dengan keturunanku? Qala la yanalu ahdil zalimin. Ya. Sesungguhnya janjiku ini, artinya imamah ini, pemimpin ini tidak pantas, tidak diberikan kepada orang yang zalim. Ya. Ini para ulama rahimahumullah ya mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa orang yang zalim itu tidak pantas jadi pemimpin. Semua macam pemimpin, dari level paling bawah apalagi pemimpin besar ya, pemimpin negara, itu orang zalim itu tidak pantas. Karena mengatakan la yanalu ahdi az-zalimin ya, orang yang zalim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil faedah dari ayat ini. Pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya ya, bahwa memang nabi itu adalah manusia dengan ujian terberat ya. Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi ya, para nabi, karena mereka adalah kekasih Allah yang paling dekat. Jadi semakin tebal iman seseorang ya, semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, maka ujiannya semakin berat ya, ujiannya semakin berat. Maka kata para ulama ya, jika Allah ingin mencintai ya, itu juga hadis kalau tidak salah, iza ahabban nasu ahadan ibtalah ya, jika Allah ingin mencintai seseorang ya, maka Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Jadi kecintaan Allah itu dilihat daripada ujian. Jadi kalau orang banyak ujian itu artinya bahwa dia cintai Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia mendambakan sekian lama untuk punya anak, tiba-tiba dia sudah punya anak ya, kemudian Allah mengujinya, apakah cintanya kepada Allah itu akan sirna ya, apakah cintanya kepada anaknya itu melebihi cintanya kepada Allah atau sebaliknya. Maka Allah menguji Ibrahim alaihissalam.
dan tanpa pikir panjang ya, ketika dia melihat dalam mimpi bahwa dia membunuh atau menyembelih putranya, maka Ibrahim langsung ya tidak pikir-pikir langsung memanggil putranya, ini azbahu ya. Dan memang mimpi bagi seorang nabi itu adalah ibaratnya perintah ya. Ya ini juga ingin saya sampaikan bahwa antara kita manusia biasa dengan nabi itu beda ya. Jadi seorang nabi ketika dia bermimpi itu perintah, sama dengan kalau dia diperintah dalam keadaan jaga. Nah kita tahu Ibrahim itu mimpi bahwa dia menyembelih Ismail. Nah, itu sama dengan kalau beliau diperintah dalam keadaan jaga, itu nabi. Nah, kalau kita ya jangan ya. Jadi jangan sampai ya diantara kita ada yang barangkali kebutuhan bermimpi ya. Di situ dia menyembelih putranya ya. Kemudian pagi harinya dipanggil putranya, ya wahai fulan, tadi malam saya menyembelihmu nak. Nah, saya ingin mengikuti sunnah Ibrahim, bukan begitu ya. Nah, ini lain, makomnya itu lain ya. Jangan sampai ada seperti itu ya. Jadi mimpi bagi orang selain nabi itu tidak ada artinya ya. Tidak ada konsekuensi hukum ya. Tidak ada konsekuensi hukum ketika seseorang itu bermimpi bukan nabi ya, tentunya tidak ada konsekuensi hukum ya. Nah kalau nabi ya beda. Kalau nabi itu mimpinya adalah kenyataan ya, itu ada perintah. Contohnya ketika Rasulullah SAW bermimpi ya, dia menikahi Aisyah, itu perintah ya. Ini sekaligus sebagai pemberitahuan ya Bapak Ibu, bahwa kan selama ini kita banyak tuduhan ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu katanya menikahi orang di bawah umur ya. Ini supaya kita luruskan itu ya, itu suatu tuduhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu kita cintai, yang selalu kita bela, bahkan yang kita berharap ya dari syafaatnya agar kita bisa diringankan atau diselamatkan dari neraka ya. Jadi tuduhan kepada beliau bahwa menikahi wanita di bawah umur itu adalah suatu tuduhan yang sangat keji ya. Jika ada orang Islam yang ragu tentang hal ini, artinya meragukan pernikahan itu, maka dia termasuk orang yang merendahkan martabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingin saya katakan ya bahwa Rasulullah menikahi Aisyah itu perintah, wahyu itu ya, wahyu. Kalau perintah, kan itu kalau Allah yang memerintahkan ya. Jadi kemudian yang kedua bahwa itu perintah itu pendahuluan. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu anha masih berumur berapa itu, yaitu itu ada mimpi itu. Artinya bahwa anak ini nanti kalau sudah dewasa akan menjadi istri Rasul itu. Nah, baru nanti setelah Aisyah itu sudah dewasa, sudah balik, baru diikat pernikahan. Jadi bukan di bawah umur ya. Jadi itu suatu tuduhan yang keji ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, khususnya dari orang Barat, orang-orang orientalis, atau mungkin saja ada orang Islam yang sudah makan minum dari orang-orang Barat ya. Nah, ini na'udzubillah min zalik ya. Sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia dengan membawa mandat Tuhan ya, mandat ya, sama sekali beliau tidak menikahi istrinya itu di bawah umur ya. Jadi Ibrahim alaihissalam alhamdulillah dia berhasil dan menunaikan tugasnya. Allah mengatakan fa'atammahun ya, fa'atammahun. Jadi ujiannya sangat berat ya para nabi. Demikian halnya juga Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi itu adalah manusia dengan ujian yang paling berat ya. Ibrahim dibakar malah ya, dibuang. Nabi Yunus dilempar ya. Kemudian Nabi Musa diusir, Nabi Isa dikejar-kejar ya. Bahkan ada nabi disembelih ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah Nabi Zakaria itu disembelih oleh kaumnya, disembelih, dipenggal ya. Nabi Yahya juga dipenggal itu ya. Nah, itulah para nabi, manusia dengan ujian yang paling berat ya. Kemudian tentu ayat ini juga menunjukkan bahwa keutamaan Ibrahim alaihissalam ya. Dia adalah Abul Anbiya yang kedua ya, bapaknya para nabi yang kedua setelah Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh adalah Abul Bashariyah sekaligus Abul Anbiya.
dia adalah bapaknya manusia dan juga bapaknya para nabi sekaligus. Tapi Ibrahim adalah Abul Anbiya saja. Dia adalah bapaknya para nabi yang kedua, karena semua nabi yang datang setelah beliau semua dari keturunannya, dari Sarah dan Hajar ya. Kalau Hajar itu menurunkan Ismail, kemudian nanti tidak ada antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad itu, tidak ada lagi nabi, jadi cuma dua. Jadi jalur di Hajar itu cuma dua, Ismail, nanti ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian dari Sarah ini yang paling banyak ya, karena nanti setelah Sarah ada Ishak ya, setelah Ishak ada Yakub ya. Jadi Sarah menurunkan Ishak, Ishak menurunkan Yakub, Yakub alaihissalam menurunkan Yusuf alaihissalam, dan terus semua nanti ada Musa, ada Isa, ada Zakaria, Zulkifli, Yahya, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman dan seterusnya. Itu semua adalah dari jalur Sarah ya, dari jalur Sarah, dari Umi Sarah ya. Nah, adapun Isa alaihissalam ya, beliau juga keturunan Ibrahim tapi di jalur ibu ya. Isa Isa ibnu Maryam ya. Nah, kalau itu dari bapaknya Maryam ini itu dari keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi kalau Isa alaihissalam dari jalur ibu. Jadi semua nabi yang datang setelah Ibrahim itu kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi tentu itu fadilah beliau. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini juga berdoa ya untuk putra-putri kita menjadi pemimpin. Ya, ini tidak ada salahnya itu. Tadi Ibrahim berdoa, wa min zurriyati. Ya Tuhan, jadikan pula keturunanku para pemimpin. Ya, maka doa Ibrahim terkabul ya. Jadi di bawah dari keturunannya adalah nabi, rasul, raja ya. Ya, seperti Rasulullah ya, nabi, rasul dan raja ya, sekaligus pemimpin ya. Dan rata-rata nabi itu sekaligus pemimpin ya di kaumnya, seperti Musa ya, dia pemimpin juga di kaumnya. Kemudian Daud ya, Sulaiman dan sebagainya, itu semua dari keturunan Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian Bapak Ibu, an-zalim la yastahiq an yakuna imama. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang zalim itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin ya, dari semua level. Ya, level RT, RW, kepala desa, bupati, ya, apalagi presiden, wah itu sudah. Ya, jadi kalau la yanalu ahdi al-zalimin. Ya, orang zalim tidak pantas menerima janjiku ini, ada imamah. Kemudian az-zalim yanzilu bi ahlihi ila asfali safilin. Nah, ini juga Pak. Jadi orang yang zalim itu, sifat kezalimannya itu akan mencampakkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Jadi tempat kerendah-rendahnya baik itu dunia maupun di akhirat. Kemudian Bapak Ibu ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Masih tentang Ibrahim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan bait, ini adalah Ka'bah ya, atau Masjidil Haram, masabatan linnas, tempat berkumpulnya orang-orang atau tempat tinggalnya orang-orang ya. Maka ketika Ismail lahir, kita tahu ketika Ismail masih kecil, beliau ditaruh oleh bapaknya di tengah padang pasir ya di Mekah. Kemudian kakinya ya, Ismail ini menendang-nendang pasir atau menendang tanah, tiba-tiba muncul air ya. Nah, itulah oase ya. Dengan adanya air inilah nanti menjadi ramai ya, orang-orang menjadi ramai, karena kita tahu penduduk Jazirah Arab itu di mana ada air di situ ada kampung ya. Di mana ada sumber air, maka di situ ada perkampungan. Nah, maka wa izalnal baita masabatan linnas,
Dan ternyata tempatnya air ini ya tempatnya Ismail itu tadi, yang juga sekaligus sampingnya tempatnya Ka'bah itu, Zam-Zam itu. Nah, maka Allah mengatakan, ingatlah ketika kami jadikan wilayah atau sekitar masjid ini adalah tempat tinggal, menetap, wa amna, dan juga aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah ya tempat makom Ibrahim, ya maksudnya itu adalah jejak kakinya Ibrahim alaihissalam, tempat sholat. Wa ahidna ila Ibrahim, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, kami pesan kepada Ibrahim dan Ismail, antahira, untuk mensucikan rumah ini, rumahku ini, yakni mensucikan Ka'bah dari semua macam kesyirikan. Lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf dan orang yang iktikaf, yang tinggal ya, dan orang yang ruku dan sujud ya. Jadi di sini ada kata-kata maqam ya, maqam, jadikanlah maqam Ibrahim itu adalah musalla. Nah, musalla ini adalah tempat sholat atau tempat doa ya. Sehingga di antara ahli tafsir ada yang menyebut yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah semua tempat-tempat di mana manasik haji itu berlangsung. Ya, jadi tawaf ya di sekitar Ka'bah itu juga tempat maqam, termasuk sa'i ya, itu tempat berdoa juga, apalagi di Arafah tempat berdoa juga, di Muzdalifah ya tempat berdoa juga, di Mina ya tempat berdoa juga. Ketika kita melontar jumrah ya, setelah melontar jumrah kita juga doa. Ini semua adalah maqam ya. Ini menurut sebagian pendapat para ulama. Dan itu bisa diterima juga bahwa jadi musholat ini adalah bisa jadi makna tempat berdoa. Karena sholat secara bahasa itu doa memang. Ya. Sholat secara bahasa itu doa. Doa. Jadi kalau di sini musholat diartikan doa, tempat berdoa, ini makam ini, maka cocok kalau ini makam adalah meliputi semua tempat manasik haji itu. Ya, di tawaf, sa'i, ya, di Arafah, Muzdalifah, kemudian Mina, termasuk melontar jumrah, itu kan tempatnya berdoa ya. Jadi selama ini kan kita ini jamaah Indonesia khususnya ya memahami atau sebagian memahami bahwa tempat doa itu hanya di Arafah ya. Ya sudah, saya hanya di Arafah saja, padahal sebetulnya itu semua tempat itu berdoa ya. Ya tawaf ya sambil berdoa, kita tawaf itu sambil berdoa, karena ada doa antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad ya. Ini insya Allah yang sudah pernah haji pasti nyambung ini ya. Ketika kita di sa'i ya, di sa'i itu sebetulnya jangan langsung lari kecil, berdoa dulu. Jadi setiap setiap bukit Safa berdoa, sampai di Marwah nanti doa lagi. Jadi tidak cuma jalan gitu aja, bukan. Ini doa, ini sakral, ini semuanya sakral, ini semua tempatnya sakral. Nah, jadi di bukit Safa doa, lari. Nah, bahkan ketika berjalan pun juga kita zikir sebetulnya. Ya, malah mata waktu itu min maqam Ibrahim musalla ya. Saya lebih condong menafsirkan ini. Jadikanlah napak tilas manasik haji itu ada tempatnya doa, itu maknanya. Meskipun ada yang menyebut bahwa pendapat yang kedua menyebut bahwa yang dimaksud dengan makam di sini adalah ya tempatnya jejak kaki Ibrahim itu yang ada di samping Ka'bah itu, yang dekatnya Hajar Aswad. Nah itu dulu memang agak dekat ya, dekat dulu dengan Ka'bah. Nah, kalau nggak salah ada yang menyebut bahwa itu yang menggeser itu adalah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab menggeser dikit supaya tidak mengganggu supaya tidak mengganggu antrian menuju cium Hajar Aswad. Nah, sehingga agak dianu dikit ya. Nah, jadi Umar bin Khattab itu setelah membaca ayat ini minta dia pahami ya, minta kepada Rasul, ini ada perintah ya Rasul untuk sholat di samping makam Ibrahim, maka beliau sholat di situ. Nah, sehingga jika panjenengan ada yang umroh atau yang haji ya, setelah tawaf itu mau sholat 2 rakaat tawaf, namanya rak atau tawaf, itu sebaiknya memang di sekitar itu, di sekitar makam Ibrahim itu. Jadi kita menghadap
kita jadikan makam itu antara kita dengan Ka'bah ya. Karena memang ada ayatnya ini ya. Artinya bahwa itu juga termasuk tempat berdoa ya, tempat berdoa dan tempat sholat juga. Letak itu min maqam Ibrahim musalla ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faedah daripada ayat ini ya. Pertama adalah fadilatu Baitul Haram min majhain ya. Jadi keutamaan ya rumah Baitul Haram ini ya, dia adalah tempat tinggal dan juga aman ya. Allah mengatakan masabah wa aman ya. Zuhur rahmatillah fa innahu lamma ja'al hadzal bait masabah wan nasu la budda yarji'u ilaihi rahimahum bi annahu ja'alahu amina ya. Jadi di sini nampak dengan dari ayat ini rahmah Allah ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah ini adalah tempat tinggal ya di sekitarnya maksudnya, kemudian juga aman, maka orang akan datang ke sana. Artinya orang yang datang ke sana aman ya, aman. Jadi aman orang yang datang ke sana. Maka jika ada orang yang mencoba untuk merusak keamanan, maka dosa besar. Jadi melakukan dosa di Mekah itu beda dengan melakukan dosa di tempat lain ya. Karena melakukan ibadah di sana juga beda dengan melakukan ibadah di tempat lain ya. Nah, Rasulullah mengatakan wa'adat hurmatuha al-yaum ka hurmati bil ams. Jadi Rasulullah SAW itu ketika dia masuk Fatu Mekah ya, sebelum beliau tinggalkan itu dia mengatakan tanah ini tanah haram ya. Tanah haram sebelumnya dan setelahnya. Jadi maksudnya setelah penaklukan Mekah, memang beliau diberi diberi kesempatan ya, diberi keringanan oleh Allah ya, bahwa halal bagi beliau untuk menumpahkan darah ya ketika hari itu saja ya, mungkin hanya setengah hari ya ketika Fatu Mekah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada nabinya untuk bisa menyelesaikan ya orang-orang penjahat pada zaman dahulu ya, orang-orang yang pernah menyakiti beliau itu oleh Allah diberi kesempatan oleh Allah untuk menghabisi orang-orang itu ya ketika Fatu Mekah ya, meskipun hanya satu hari ya. Setelah itu tidak boleh ada lagi pertumpahan darah ya di Mekah itu ya, kecuali saat itu Nabi SAW. Nah, maka beliau ketika menjelang pulang ke Madinah, beliau umumkan lagi bahwa tanah haram ini kembali lagi statusnya seperti sebelumnya, itu tidak boleh ada pertumpahan darah dan lain sebagainya ya, karena memang ini memang tanah haram sejak dulu ya, sejak zaman Ibrahim ya, kemudian zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memang Rasulullah pernah diizinkan itu, tapi nggak lama, hanya satu hari ya. Ini kisahnya bisa bisa kita lihat dalam Sirah An-Nabawiyah. Nah, ada kisah menarik di sini ya. Jadi ketika zaman Bani Umayyah, Bani Umayyah ini, ya, Abdullah bin Umar itu sahabat Nabi itu masih hidup. Ya, beliau waktu itu sedang berada di Mekah. Ada orang iseng ya, ada orang jahat dari Khawarij itu menusuk beliau, ya, menusuk beliau dengan pedang ya. Dan beliau terjatuh ya, tapi masih bisa hidup ya, tapi melukai kaki beliau, kemudian darah bercucuran ya. Nah, ketika beliau berada di rumahnya atau di tempat peristirahatannya, beliau dijenguk oleh Hajjaj. Ini Hajjaj ini adalah panglima ya, panglima yang sangat ditakuti dari Bani Umayyah ya. Ini bisa disebut dengan panglima ya, Gajah Madanya Bani Umayyah ini. Ini semua takut sama beliau ini. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini sangat panglima perang yang sangat disegani, ditakuti ya. Nah, beliau menjenguk Abdullah bin Umar ya, sahabat Nabi, setelah dilukai itu, setelah terluka. Dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, seandainya kami tahu siapa yang melakukan ini ya, akan kami habisi lah. Begitu mungkin kata Hajjaj itu. Ya, lau na'lamu man asabaka, seandainya kami tahu siapa yang
melukaimu gitu. Ya, tapi jawabannya Ibnu Umar justru sebaliknya. Anta asabtani katanya. Kamu sebetulnya yang melukaiku. Kaget Hajjaj, kok bisa saya melukaimu padahal saya enggak apa-apa itu kan. Nah, ternyata maksudnya Ibnu Umar adalah lain. Kata Ibnu Umar, hamaltas silah fi yaumin lam yakun yuhmalu fi wa dakhaltas silah al haram wa lam yakun silahu yadkhulul haram. Engkau datang ke sini membawa pedang, ya, maksudnya ingin mencari pembunuh itu, kan? Wa dakhaltas silah, dan engkau memasukkan ke tanah suci ini peralatan perang, pedang dan lain sebagainya, padahal sebenarnya tidak ada itu, ya. Jadi Ibnu Umar itu memahami ya bahwa memang meskipun kita yang terkena ya tusukan dan sebagainya, kita nggak boleh membalas karena ini tanah haram itu. Nah, ini maksudnya beliau. Jadi ini luar biasa ini dari Ibnu Umar. Jadi meskipun kalau kita dikenai ya itu kita nggak boleh balas ya. Jadi dia yang nanggung dosanya. Nah, ini tanah haram soalnya. Nah, tidak boleh membalas. Nah, karena Rasul sudah mengharamkan itu. Ya. Kecuali mungkin kalau dia ingin membalasnya di luar, jangan di tanah haram. Ya, maka tadi Ibnu Umar mengatakan, kau sekarang yang melukaiku. Dia kaget, kok saya yang melukai padahal saya nggak ngapa-ngapain. Nah, kemudian kata Umar, engkau telah membawa pedang ke tanah yang nggak boleh, ke tempat yang tidak boleh. Nah, engkau telah membawa peralatan ke tanah haram yang belum pernah ada sebelumnya. Artinya Rasulullah telah mengharamkan tempat ini, apapun itu, apa membawa perang, membawa pedang dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi ini tanah bukan sembarang tanah ya, ini tanah haram ya, di Makkah al-Mukarramah. Min fawaidil ayat annahu yanbaghi an yakuna kullu makani masaba lin-nasi amna. Bahwa sebaiknya ya semua tempat tinggal manusia itu, apakah desa, kota, RT, RW, sebaiknya itu aman. Ya, jadi sebaiknya itu dijauhkan dari hal-hal yang berbau kriminal ya, seperti pedang dan sebagainya. Ini makanya para ulama itu tidak suka ya jika di sebuah perkampungan itu ada senjata tajam. Ya. Sebaiknya senjata itu hanya dipegang oleh keamanan aja. Adapun warga itu tidak boleh membawa senjata. Meskipun barangkali maksudnya adalah untuk membentengi diri ya. Ya, tapi kan demi demi berdasarkan ayat tadi ya, sebaiknya sebuah perkampungan itu senjata itu hanya dipegang oleh bagian keamanan saja, itu tugas mereka. Adapun warga, kalau bisa jangan. Nah, seperti juga tempat masjid, di rumah khususnya dan juga di masjid. Nah, ini kan tempat ibadah. Kemudian ittakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di sini ada tersirat ya anjuran atau perintah untuk menjadikan ya makam. Nah, tadi itu sudah dijelaskan makam itu apakah khusus tadi jejak kaki Ibrahim itu atau di seluruh tempat tilas haji. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada menyebut bahwa itu semua tempat ya, bukan hanya di sekitar makam itu. Ya, memang di situ ada makam Ibrahim di telapak kaki ya. Jadi makam itu bukan kuburan ya, mungkin karena kebetulan makam yang dalam bahasa lain itu artinya adalah kuburan, tapi di sini makam bukan itu. Di sini makam artinya adalah telapak kaki ya. Kalau kira-kira yang sudah pernah umrah atau haji sudah bisa lihat itu ya, memang sangat besar sekali ya jejak kaki Ibrahim itu ya. Dan itu dalam ayat disebutkan fihi ayatum maqam Ibrahim, fihi ayat maqam Ibrahim. Di dalam masjid ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu jejak kaki atau telapak kaki Ibrahim alaihissalam ya. Jadi kalau makam itu diartikan sebagai semua tempat manasik haji ya, maka dianjurkan untuk berdoa. Tadi sudah sampaikan ya, di tawaf, kemudian di sa'i, tempatnya orang sa'i, kemudian di Arafah, kemudian di Muzdalifah, dan juga di Mina, termasuk juga di sekitar Jamarat. Itu semua ada tempat-tempat mustajab ya, itu semua adalah tempat-tempat mustajab ya, untuk tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Tapi sebagian jamaah haji ya lain. Ya, ketika sampai di paling doanya cuma di Arafah saja. Ya, padahal tempat-tempat doa itu bukan cuma di situ. Apalagi jemaah haji di Muzdalifah itu sudah nggak berdoa, itu sudah lewat ngambil batu, naik bus lagi, berangkat lagi. Ya. Memang apa namanya, di satu sisi ya ingin supaya perjalanan lancar, kemudian apa namanya, tidak terjadi kemacetan. Ya di satu sisi ya tidak apa namanya, sebagian manasik haji ya dalam tanda petik sunnah barangkali itu terlewatkan ya. Sebaiknya Muzdalifah itu ya kita bermalam di situ ya. Kalau misalkan tidak, cuma lewat aja, ambil batu lewat ya. Itu alasannya tadi karena supaya tidak macet ya. Jadi memang apa namanya, banyak hal-hal yang barangkali belum sempurna ya dalam pelaksanaan ibadah haji ini ya. Memang idealnya itu Bapak Ibu, kalau jenengan mau haji seperti haji Rasulullah ya, itu tapi itu resikonya ya. Jadi jenengan apa namanya, tanazul ya, kemudian ke Arafah jalan kaki, dari Arafah ke Mina jalan kaki, sampai di Muzdalifah ya, malam hari bermalam di situ. Waduh, dengan apa namanya, dengan atapnya langit ya, sampai pagi baru berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina, itu baru nanti melontar, baru itu apa namanya, nikmat ya. Jadi seakan-akan kita betul-betul haji yang beneran, haji betul-betul apa namanya, merasakan itu ya. Tapi kan itu kan susah dilakukan ya, karena rombongan banyak, kemudian ada bus ya, kan itu susah terselesaikan ya, karena apalagi juga jumlahnya banyak ya. Ya minimal kalaupun tidak bisa melakukan apa namanya sama persis ya, paling tidak berusahalah ya. Seperti contoh ketika berada di Mina, kan tempatnya doa ya, sudah tidak usah pikir yang lain ya, tidak usah belanja, tidak usah lihat-lihat daging onta ya. Biasanya kan jamaah haji itu kalau sudah di Mina itu sudah ya, dicari itu daging onta, sudah dicari itu, apalagi kan tinggal di tempatnya menyembelih di Mina Jadid istilahnya ya, onta sudah dicari, sudah daging onta baru nanti dikeringkan, baru nanti apa namanya dibawa ke kampung halaman ya. Padahal kita kesini bukan untuk cari onta ya, kita kesana itu untuk ibadah ya, untuk berdoa ya. Ini ya boleh saja sebetulnya ya, tapi jangan itu jadi prioritas ya. Jadi prioritas adalah berdoa. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yusibu al-amil bi aksara mimma alaihi. Jadi di sini ada faedah penting ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi balasan ya kepada orang yang beramal itu melebihi amal saleh yang dikerjakan, jadi tidak sebanding ya, bi aksara min amalihi. Fa Ibrahim ya, Ibrahim itu ya, beliau betul telah menyelesaikan apa yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi balasan yang diberikan oleh Allah luar biasa. Beliau dijadikan imam ya. Kemudian manusia orang disuruh untuk menapak tilasi jejak beliau. Wah, itu kan luar biasa. Padahal ujiannya ya itu tadi. Jadi artinya tidak sebanding dengan balasan yang diberikan Allah kepada beliau ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi balasan itu melebihi pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang hamba ya. Kemudian faedah lagi, tathhirul bait minal arjas ya. Jadi wajib mensucikan Baitullah itu dari semua najis, baik itu najis maknawi maupun najis hissi ya. Kalau najis hissi ya seperti tai, kotoran dan sebagainya, itu najis hissi atau bangkai ya. Kalau najis maknawi ya, ini yang utama sebetulnya. Jadi kesyirikan, patung, ya, sembahan, berhala dan sebagainya. Nah, seperti zaman Quraisy ya. Mereka menggantungkan 360 patung di sekitar Ka'bah. Ya. Padahal tadi sudah diperintah oleh Ibrahim, wa ahidna ila Ibrahim, kami wasiat kepada Ibrahim dan Ismail supaya mensucikan Ka'bah ini dari semua najis ya, baik itu najis dalam bentuk hissi maupun najis dalam bentuk maknawi ya.
Maka Bapak Ibu kalau lihat datang ke Mekah itu ya, datang ke tempat taf itu tidak pernah tidak pernah sepi dari orang yang siap ya dengan sapunya, siap dengan sabun pencucinya, siap ya dengan tempat sampahnya, itu siap, itu non-stop, itu 24 jam ya. Ya. Kenapa? Karena tempatnya kan terbuka ya. Kemudian burung-burung di atas itu kan banyak yang terbang itu. Biasanya dia pasti di antara burung itu ada yang menjatuhkan sesuatu, itu pasti. Nah, di sana nanti petugasnya Petugas pembersih ya, cleaning service itu on time, itu 24 jam mereka bertugas ya, karena memang Ka'bah ini kan tidak beratap ya, atapnya langit ya. Sementara di atas itu banyak burung ya. Ribuan, bahkan puluhan ribu burung yang terbang setiap hari. Nah, pasti itu akan bisa saja itu nanti dia menjatuhkan sesuatu. Nah, ini sudah standby, sudah tugas kebersihan ya. Mau oleh karena itu ada perintah dari Allah supaya Ka'bah ini dibersihkan, disucikan. Maka tidak boleh ada orang musyrik masuk itu. Itu dinyatakan oleh Allah dalam surat Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Hai orang yang beriman, orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis. Najis di sini maksudnya adalah najis maknawi ya, najis maknawi. Jadi batinnya yang najis. Fala yaqrabul masjidal haram. Janganlah mereka itu memasuki Masjidil Haram. Ya, ba'da amin setelah penaklukan Mekah ini. Wa lihaza la yajuz lil musyrikin wa ghairihim min ahli al-kufr ayadkhulu amyal al-haram. Lianna biza dakhaluha ya qarrabu minal masjidi wallahi irham yaqul fala yaqrabul masjidal haram. Oleh karena itu ya, orang musyrik itu tidak boleh masuk tanah haram. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Samawi. Ketika tawaf, seorang jamaah membawa sebotol air zam-zam. Niatnya zam-zam itu didoakan sebanyak yang tawaf. Air zam-zam itu dibawa ke tanah air dijadikan obat. Bagaimana Ustaz? Oh iya. Jadi zam-zam itu Bapak Ibu memang betul air ya, air air bersih, dan ada hadisnya. Rasulullah bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Zam-zam itu adalah sesuai dengan peruntukannya. Ya, peruntukannya. Jadi kalau diperuntukannya untuk sehat ya sehat. Kalau diperuntukannya untuk menghilangkan seperti ruqyah ya ruqyah itu ya. Jadi zam-zam dibawa ke tanah air dijadikan obat. Ya, bisa itu jadi obat. Tapi yang bingkai pertama itu membawa seperti zam-zam, niatnya zam-zam itu didoakan sebanyak yang tawaf. Didoakan sebanyak yang tawaf. Didoakan sebanyak yang tawaf ya. Itu saya belum paham ini maksudnya. Jadi mungkin maksudnya dia itu supaya manfaat zam-zam ini didoakan sebanyak yang tawaf ya. Sebetulnya kita bisa saja langsung minta kepada Allah ya Allah, jadikanlah obat ini ya bermanfaat sebanyak orang yang ada di sini, kan gitu saja ya. Jadi kalau niatnya supaya jawab itu saya belum pernah melihat ada contohnya ya dari ulama kita atau Rasulullah yang seperti itu niatnya ya. Sebetulnya kita langsung mengucapkan saja, ya Allah, jadikanlah zam-zam ini ya bermanfaat sebanyak orang yang ada di sini, mungkin begitu maksudnya ya. Allahu a'lam ya. Tapi intinya zam-zam itu boleh jadikan obat, boleh ya, dijadikan obat boleh. Intinya untuk kita supaya anak kita mau cerdas ya, karena mujarab ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau nggak salah Az-Zahabi atau Ibnu Qayyim kalau tidak salah, itu datang ke Masjidil Haram, beliau dari Syam nemu zam-zam, kemudian beliau niati, ya Allah saya ingin minum ini supaya akan bisa jadi sifulan ilmu bisa. Alhamdulillah Allah mengabulkan permohonan beliau jadi seorang ulama ya, ya. Bisa ya, zam-zam itu bisa untuk tentu sebagai wasilah saja ya, sebagai sebab, tapi tetap Allah yang kembali kepada Allah sebagai yang menentukannya. Jadi tanah haram ini tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Nah,
Ini saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi Mekah ini ada 3 titik ya. Mekah itu ada 3 titik. Satu ada titik Ka'bah ya, yang masjid itu. Dua ada titik tanah haram. Tanah haram. Yang kedua titik tanah haram, yang ketiga adalah titik Mekah itu sendiri. Satu titik masjid saya kira sudah tahu ya, itu di Masjidil Haram yang yang ada Ka'bahnya itu. Nah, kemudian titik kedua adalah tanah haram. Itu masih jauh itu sebetulnya ya. Jadi kalau kita datang ke Mekah, itu, kemudian kita keluar dari segala arah saja, ya, dari apakah itu dari Jarwal, apa dari Misfala, apa dari Ajyad, apa dari Sarihujun dan sebagainya. Kalau kita keluar aja, itu nanti kita akan temukan itu palang, ya, palang dengan tulisan tinggi, ya. Bangunan itu tapi palang itu kayak pintu gerbang begitu, tulisannya adalah hududul haram, batas tanah haram, itu ada. Nah, inilah wilayah haram ini yang tidak boleh dimasuki orang. Jadi yang dimaksud dengan fala yaqrabul masjidal haram, ya, tidak boleh mendekati Masjidil Haram, itu termasuk tidak boleh mendekati tanah haram itu. Jadi wilayahnya itu sudah lebih luas daripada wilayah masjid sebetulnya. Ya. Di Madinah juga ada itu. Jadi kalau jenengan datang ke umroh itu, jadi ke arah mana saja. Dari hotel kita mau menjauh dari haram. Maksudnya mau keluar kota Mekah. Itu pasti ada nanti, ada batas, ada pintu gerbang tulisannya nihayatu al-haram. Ya. Seperti di Mina itu ada itu, di Mina itu. Jadi kalau Mina itu masih tanah haram, ya. Muzdalifah bukan sudah. Maka Allah bilang Mina Jadid. Nah, Mina Jadid itu sudah di luar tanah haram. Karena dia melewati batas itu. Ya, jadi kalau yang biasa kemahnya itu agak jauh dari Jamarat, itu dia lihat itu nanti ada pintu gerbang, ya, dibangun oleh pemerintah Saudi, ya, yang menandakan batasnya tanah haram. Ya, itu. Jadi ada 3 titik ya, ada titik masjid, ada titik tanah haram, nanti ada Mekahnya. Jadi Mekah itu tidak semuanya tanah haram. Nah, jadi Mekah itu tidak semuanya tanah haram karena Mekah lebih luas. Nah, jadi kalau tanah haram itu sekitar berapa persegi itu ya. Nah, di sini ayatnya menyebut fala yaqrabul masjidal haram, janganlah mereka itu mendekati. Berarti jangan mendekati tanah haram. Jadi kalau mereka masuk tanah haram sudah nggak boleh. Ya, ini jadi mereka itu tidak boleh mendekati dan masuk ke Masjidil Haram. Jadi katanya fala yaqrabu. Di sini tidak mengatakan fala yadkhulu. Tapi jangan mendekati. Artinya jangan masuki di wilayah tanah haram itu. Karena kalau dia masuk ke tanah haram maka dia sama dengan mendekati Masjidil Haram. Kemudian Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, istiratu taharah makanit tawaf. Ya, jadi syarat tawaf itu suci. Ya, kalau sa'i tidak. Jadi nanti penjelasannya di dalam bab haji ya. Jadi nanti banyak masalah di situ ya yang berkaitan dengan haji, terkait dengan tawaf, sa'i dan sebagainya. Tapi secara general bahwa semua manasik haji itu tidak disyariatkan suci kecuali tawaf. Kalau tawaf ibaratnya dia sholat, ya, karena ada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun nanti di sini ada pengecualian, ada keringanan-keringanan, mungkin nanti kita bahas pada babnya haji. Kemudian istiratu taharati libas at-taifin min babi aula. Artinya kalau tawaf itu sendiri sudah disyaratkan tawaf, maka kesucian pakaian yang tawaf juga pasti lebih aula lagi. Jadi tidak boleh kita tawaf itu dengan pakaian yang najis, ya. Sama dengan orang sholat, nah kan tidak boleh pakai pakaian najis, ya. Kemudian Bapak Ibu, anna tawaf la yakunu haulal Ka'bah. Jadi tawaf itu hanya di sekitar Ka'bah, tidak boleh di luar. Tidak boleh di tempat sa'i. Tapi kalau tingkatannya masih bisa karena dia masih melihat tawaf. Ya mungkin Bapak Ibu yang sering yang sudah pernah umrah kan tahu itu. Tempat tawaf itu bertingkat-tingkat ya.
ada yang tingkat bawah ya, yang dasar itu, yang tempatnya kita lihat langsung Ka'bah, ada tingkat dikit naik lagi. Ada kalau nggak salah 4 itu ya, 4 lantai itu tempatnya orang tawaf itu. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau sudah di luar masjid, nah itu bukan lagi. Termasuk juga di tempat sa'i ya. Itu bukan lagi masuk tempat tawaf karena itu tempatnya sa'i. Ya. Itu tempatnya sa'i. Jadi kalau tidak salah pemerintah Saudi pun juga ketika membangun ya untuk tawaf itu tidak melewati sa'i. Karena sa'i bukan lagi tempat tawaf ya. Maka orang yang tawaf di luar masjid itu bukan tawaf ya. Itu namanya tawaf di luar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu apa? Tawaf itu hanya di sekitar Ka'bah ya. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi bahwa fadilatul hadhil ibadah al-arba'. Keutamaan ya ibadah 4 ini yaitu tawaf, i'tikaf, ar-ruku dan sujud ya. Kalau ruku ya sudah jelas, salat. Tawaf ya tawaf itu tadi. Nah, adapun i'tikaf ini yang mungkin jarang kita lakukan ya. Jarang kita lakukan karena memang ya karena kita ada di tanah air, itu waktunya musim Ramadan biasanya. Dan itu tidak ramai itu iktikafnya. Mungkin sekali-kali ya bagi Bapak Ibu barangkali ya yang punya rezeki ya monggo jenengan iktikaf ya sekali-kali datang ke Mekah pada saat musim Ramadan, iktikaf di sana sampai Syawal. Nah, itu luar biasa itu nikmatnya. Atau mungkin ya melewati malam khataman Quran, taruhlah malam tanggal 27 umpamanya. Besoknya baru pulang ke tanah air, jadi masih bisa syawalan di rumah, itu bisa saja itu ya. Jadi ke sana sejak tanggal 15 Ramadan, ambil paket yang 2 pekan ya, nanti menjelang 27 masih di sana kan, tikaf di Masjid Haram ya. Kemudian nanti tanggal 28 Ramadannya masih bisa kembali ke tanah air dan bisa syawalan di kampung halaman. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Murdiati. Ketika tawaf dalam keadaan suci namun sering terjadi pada saat tawaf tanpa sengaja bersentuhan dengan lawan jenis, bagaimana hukumnya? Nah, ini sebenarnya sudah saya pernah jelaskan. Jadi Bapak Ibu insya Allah bersentuhan dengan lawan jenis apalagi tidak sengaja itu tidak membatalkan wudhu ya, itu tidak membatalkan wudhu ya. Ini sudah pernah saya jelaskan bahwa salah satu pendapat salah satu dalil yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu adalah tawaf ini sudah ya. Kalau seandainya tawaf itu kalau seandainya menyentuh lawan jenis itu adalah batal, akan repot dia nanti ketika tawaf itu ya. Jadi insya Allah ya pendapat yang kuat bahwa bersentuhan dengan lawan jenis tanpa disengaja ya itu tidak membatalkan wudhu ya, tidak membatalkan wudhu apalagi dalam kondisi seperti ini ya. Jadi insya Allah yang dimaksud dengan almas di dalam itu adalah jima ya. Dan almas itu jima, bukan bersentuhan. Jadi bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu insya Allah ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, iktikaf ya mungkin bagi panjenengan yang punya rezeki ya monggo nanti di musim Ramadan daftar cari paket Ramadan ya, capai 2 minggu nanti bisa iktikaf ya. Yang saya tahu di Masjid Haram itu boleh iktikaf, laki atau perempuan boleh iktikaf. Jadi ada tempatnya khusus ya, tempatnya laki ada, tempatnya wanita juga ada. Dan ya, kami seperti yang kami lihat ya, yang alami waktu itu ya, banyak orang yang iktikaf di Masjidil Haram ya, termasuk wanita juga. Kemudian ayat selanjutnya, tapi ini kayaknya sudah habis ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Mari kita berdoa semua, mudah-mudahan Bapak Ibu diberi rezeki ya yang luas sehingga bisa berhaji, bisa berumrah, bisa merasakan di mana sih tanah haram, bisa merasakan bagaimana sih Ka'bah ya, bisa sholat langsung bertatapan dengan Ka'bah ya. Kalau selama ini kita sholat hanya melihat sujadah, melihat sajadah ya,
kita belum pernah melihat Ka'bah langsung ya. Jadi kalau sudah sholat di samping Ka'bah sudah langsung lihat Ka'bah itu. Bagaimana besarnya, kita bayangkan bagaimana Ibrahim membangun Ka'bah, bagaimana makam Ibrahim itu ada, makamnya telapak kaki asli ya, telapak kaki asli Ibrahim itu kan ada di sekitar Ka'bah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi ayatun maqam Ibrahim." Di dalam masjid ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu telapak kaki Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau naik di atas batu, batunya membekas. Wah, luar biasa itu ya, dua itu. Itu kaki, telapak kaki Ibrahim alaihissalam ya. Insya Allah siapa yang punya niat ya, niat, insya Allah Allah mendengar niatnya ikhlas semata-mata untuk ibadah, insya Allah akan mengabulkan itu ya. Tapi alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafina mu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamin taqsirana ya qawi ya aziz. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ziyarata baitikal haram. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram Ka'bah al-Mukarramah. Allahumma urzuqna ziyarata baitikal haram. Allahumma arzuqna ziyarata masjid Nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna asy-syifa as-sihha wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma la tad'ana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dain illa qadaita. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesempatan kepada kami, khususnya kepada saudara kami peserta pengajian Tariqul Jannah. Ya Allah, berilah kesempatan kepada mereka, khususnya mereka yang belum pernah menginjakkan kakinya di tanah suci-Mu. Ya Allah, berilah kepada mereka rezeki yang luas, umur yang panjang, kesehatan yang baik, agar mereka bisa menginjakkan kakinya di tanah suci-Mu Makkah al-Mukarramah ya Rabb, dan bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ya Rabb. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata masjid Nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.